Oke teman-teman, sekarang saya akan menambahi lagi tema yang ada kaitannya dengan teknik wawancara ya. Teknik wawancara ini penting karena ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui terkait dengan teknik wawancara. Karena apa? Karena di dalam penelitian kualitatif, data yang digali dari wawancara itu sangat menentukan kualitas data kita. Nah, bagi teman-teman yang terbiasa wawancara psikodiagnostik, ini berbeda. Selamat datang di channel Bebas Bicara, berbagi makna, dapatkan inspirasi bersama. Karena apa? Karena wawancara kualitatif itu bertujuan untuk mendalami fenomena, bukan semata bertujuan mengumpulkan fakta gejala simptomatik. Jadi kalau mengumpulkan gejala fakta simptomatik itu hanya berfokus pada kaidah-kaidah yang telah ditentukan, sehingga kita menggali saja hal-hal yang kira-kira dapat mendukung gejala-gejala simptomatik itu. Nah, bagi wawancara kualitatif tidak hanya seperti itu. Jadi kita harus melakukan pendalaman fenomena tanpa batas. Nah, ini yang paling penting. Dan wawancara kualitatif tak sekedar hanya bertanya, tapi memancing cerita. Jadi kalau teman-teman itu masih masih kaku, maka bisa jadi Anda tidak bisa memancing wawancara. Oleh karena itu, sebaiknya di dalam wawancara kualitatif kita itu tujuannya tidak hanya sekedar bertanya, tetapi memancing orang itu untuk bercerita. Jadi memberikan stimulus atau memberikan rangsangan pada orang yang kita wawancarai itu untuk bisa bercerita. Tentu ini ada teknik-teknik yang baik yang harus dilakukan. Misalnya jangan bertanya apa, tetapi tolong bisa kasih cerita mengapa kok bisa begitu. Nah, misalnya seperti itu pertanyaannya. Bukan monolog. Jadi orang bertanya di dalam wawancara itu tidak monolog. Jadi boleh sih bertanya, tapi jangan memancing hal-hal yang sifatnya monolog. Nah, itu lebih baik bangun suasana seperti kita itu friendly begitu. Nah, bangun dengan dialog intersubjektif. Dialog intersubjektif itu adalah TikTok gitu, antara yang diwawancarai dengan yang pewawancara atau peneliti. Itu adanya TikTok itu, saur manuk, tangtung, dan bahkan mungkin bisa sampai pada saling mengungkapkan isi hatinya, saling mengungkapkan suasana hatinya. Tetapi bagi seorang peneliti, waspada, jangan sampai kemudian tenggelam ikut arus itu. Boleh sih bertukar cerita. Saya biasanya bertukar cerita. Kalau saya begini itu seperti ini. Nah, apakah Bapak Ibu punya pengalaman yang menarik yang kemudian bisa kita diskusikan bareng-bareng? Nah, itu suatu dialog intersubjektif yang penting di dalam proses wawancara kualitatif. Kemudian menggunakan alat bantu peraga. Saya biasanya kalau sudah judek itu berarti sudah nggak punya bahan lagi, maka saya kemudian bisa itu mulai menulis hasil wawancara. Saya tulis di depan subjek, atau saya nulis itu dalam rangka untuk niteni, dan kemudian ini saya jadikan sebagai bahan diskusi itu. Saya sodorkan pada yang saya wawancarai, atau saya kemudian berdiskusi. Nah, berdiskusi itu saya biasanya pakai alat bantu pensil sama kertas gitu. Nah, hasil diskusi itu saya coret itu. Nah, kemudian orang mulai terpancing dengan ini peraga kita itu. Nah, maka orang kemudian tidak terfokus pada kita ya, sehingga orang itu menjadi sungkan atau blocking. Nah, dengan alat bantu itu orang kemudian terfokus pada alat bantu itu. Nah, dari situ kemudian kita bisa untuk perlahan-lahan membantu si subjek untuk bercerita. Ada satu cerita, misalnya begini. Seorang mahasiswa ketika kesulitan membuat proses wawancara, si mahasiswa ini meminta seseorang itu untuk menggambar. Nah, orang yang diwawancara itu menggambar. Nah, setelah dikasih itu ya, kebetulan si yang diwawancara itu mau menggambar. Nah, setelah menggambar ternyata di dalam proses menggambar itu dia bisa memiliki alat bantu untuk kemudian mengungkap cerita-cerita di balik yang dia gambar itu apa. Nah, ini kemudian menjadikan wawancara kualitatif tidak sekedar tadi mengenali fakta-fakta atau gejala simptomatik, tapi lebih jauh dari itu
upaya kita untuk menggali fenomena-fenomena yang lebih luas tanpa batasnya. Lebih luas tanpa batas itu perlu kita kondisikan dengan lebih baik. Meminjam bahasa yang diwawancarai. Nah ini, kita orang yang sangat peka itu harus bisa niteni atau menandai apa sih kosakata-kosakata yang muncul di subjek yang kita wawancarai. Kalau wawancara itu kita bisa meminjam bahasa subjek, maka kita akan menjadi proses komunikasi itu setara, levelnya setara begitu. Karena apa? Karena kita seorang yang memiliki budaya akademik, tentu bahasa-bahasanya, kosakatanya atau ya budaya pengetahuan kita berbeda. Kalau kita sebagai seorang pewawancara tetap ngotot dengan bahasa kita, ya nanti nggak nyambung gitu. Jadi titeni, tandai apa sih yang biasanya sering digunakan oleh si orang yang kita wawancarai, maka kita kulaan bahasanya dari situ. Nah itu sederhananya seperti itu. Daripada kita memaksakan bahasa pewawancara kita, karena ini ada kesenjangan kultur. Nah perlu diperhatikan bahwa kita dan orang yang diwawancara itu ada kesenjangan kultur, kecuali kalau memang ya yang kita wawancara itu orang yang pendidikannya sama, budayanya sama, kehidupannya relatif sama, sosial ekonominya relatif sama, itu mungkin masih nyambung. Tapi kalau misalnya saya ini harus wawancara ke orang-orang di desa, tentu saya harus menggunakan bahasa-bahasa mereka untuk memantik proses wawancara itu menjadi lebih dinamis. Bangun kedekatan pertemanan, hindari hubungan interrogatif. Nah ini hati-hati bahwa kita harus diterima lebih enak, lebih dekat, friendly, penuh pertemanan, daripada kita kemudian kayak mencecar orang ingin interogasi suatu pelanggaran atau suatu kasus kejahatan. Nah ini harus dihindari. Jadi apa yang kita lakukan adalah upaya untuk kita diterima dengan baik oleh si orang yang kita wawancarai. Ini penting karena dengan penerimaan yang enak gitu, maka orang itu tidak punya beban untuk bercerita. Apalagi orang ini adalah orang baru gitu. Maka proses pertemanannya itu sebaiknya juga harus dikondisikan sebelum kita itu wawancara, misalnya perkenalan atau ya sekedar berbicara dululah dari sudut pandang kita masing-masing gitu. Kita bisa bertukar pengalaman. Baru kemudian nanti kalau sudah agak akrab, kita bisa bangun wawancara yang lebih baik. Gunakan ruang informal atau budaya yang familiar dari yang kita wawancarai. Jadi begini, kalau orang itu kita wawancarai, kita bawa ke ruang budaya kita, misalnya ke kampus, ke sekolah, atau ke kafe, sementara mereka tidak pernah tahu atau kenal, ya jelas gagok tuh. Wong Anda aja misalnya ke tempat baru belum pernah sama sekali itu mengenali tempat itu, maka kita tentunya akan gagok itu. Oleh karena itu pahami ruang budaya yang kita wawancara itu ada di mana, bagaimana, maka kita kemudian geluti gitu, akrabi, sehingga kita bisa menciptakan ruang-ruang informal. Sehingga ruang-ruang informal itu penting sebagai lingkungan di mana kita menggunakan atau melangsungkan wawancara, sehingga kita menjadi lebih dapat mengungkap cerita-cerita di balik orang itu, dan kita kemudian mendapatkan kekayaan fakta yang luar biasa yang kita gunakan untuk proses-proses analisis data. Ini penting karena kalau wawancara itu draftnya atau transkripnya itu tidak ada cerita, itu kalau menurut saya ya aduh ini masih belum baik, harus diperbaiki, harus ditingkatkan teknik wawancaranya menjadi teknik wawancara yang lebih komunikatif. Jadi skill utama dalam proses wawancara adalah kemampuan komunikasi intersubjektif. Oke, semoga ini membantu Anda mencerahkan praktek wawancara yang hari ini sedang Anda lakukan. Sampai ketemu. Selamat datang di channel Bebas Bicara, berbagi makna, dapatkan inspirasi bersama.